guys, welcome back to my YouTube channel. Perkenalkan, nama saya Dila Aprilia Firdaus. Saya dari kelas 1 PPS 51 dari jurusan Psikologi dengan nomor induk mahasiswa 13/2067 akan menyampaikan sebuah materi dari mata kuliah Pengantar Teknologi Informasi oleh dosen Bapak Edo Prasetyo. Materi ini menjelaskan tentang supply chain management atau dalam bahasa Indonesia bisa disebut dengan manajemen rantai pasok. Guys, sesuai apa yang sudah saya katakan di awal, saya akan menjelaskan materi tentang supply chain management, yaitu manajemen rantai pasokan. Nah, di sini saya mempunyai beberapa sub pembahasan. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang konsep supply chain management. Yang kedua, ada proses supply chain management. Yang ketiga, ada bagian-bagian pada supply chain management. Dan yang terakhir ada tujuan dan manfaat dari supply chain management. Yang pertama, konsep supply chain management. Supply chain management merupakan suatu kegiatan atau proses dalam merencanakan, mengendalikan, dan menjalankan suatu arus dalam mensuplai berupa barang atau jasa. Dapat dilihat dari pengertian di atas bahwa supply chain management merupakan suatu sistem yang berhubungan dengan perusahaan bahan baku dari bumi atau alam, serta perusahaan yang mentransformasikan bahan tersebut atau bahan baku itu menjadi bahan setengah jadi, sehingga dapat menghasilkan berupa barang atau jasa dari bahan-bahan yang telah diolah. Nah, di sini juga ada konsep dari supply chain, adalah sistem yang memungkinkan perpindahan barang dari produsen agar hal-hal seperti keterlambatan penyampaian, salah barang, dan sebagainya bisa dikurangi atau tidak terjadi. Jadi konsep dari supply chain ini meminimalkan keterlambatan atau kesalahan dari proses atau prosedur untuk mengirimkan sebuah produk pada konsumen akhir. Nah, yang kedua ada proses supply chain management. Di sini kita dapat melihat bentuk dan struktur dari proses-proses supply chain management. Pada bagian ini meliputi ada supplier, yang kedua ada manufaktur, yang ketiga ada distribution, yang keempat ada retail outlet atau customer pertama, dan yang terakhir atau kelima ada customer akhir atau pelanggan. Pada bagian pertama, meliputi supplier. Bagian ini merupakan awal mula sumber yang menyediakan bahan pertama atau bagian yang mengolah dari bahan yang sudah ditemukan. Nah, di bagian ini juga merupakan awal mula rantai penyaluran itu mulai. Bahan-bahan pertama atau bahan-bahan utama itu bisa meliputi seperti dalam bentuk bahan baku, bahan mentah, barang dagangan, suku cadang, dan lain-lainnya. Kemudian ada bagian yang kedua, meliputi dari bagian supplier ke manufaktur dan distribusi. Nah, barang-barang yang sudah dihasilkan oleh manufaktur, diolah, diproses, maka akan disalurkan kepada pelanggan. Nah, dalam cara menyalurkannya itu ada berbagai cara, seperti dilakukan seperti melalui distribusi atau lain-lainnya. Tapi biasanya dalam sebagian besar supply chain akan menyalurkan hasil dari manufaktur itu ke distribusi. Kemudian ada yang ketiga. Nah, bagian ketiga ini seperti ada supplier, manufaktur, distribusi, dan retail outlet. Nah, barang yang telah diolah atau disimpan oleh distribusi, maka barang tersebut akan disimpan pada gudang sendiri atau gudang yang disewakan oleh bagian distribusi. Nah, setelah barang itu disimpan begitu cukup, maka bagian distribusi akan menyalurkan barang atau produk itu ke beberapa pihak pengecer atau bisa disebut dengan retail outlet.
Nah, retail outlet itu bisa dalam bentuk seperti toko atau warung atau supermarket. Nah, dari bagian ini juga bisa mendapatkan kesempatan untuk memperoleh penghematan dalam bentuk jumlah inventory dan biaya gudang dengan cara melakukan desain kembali pola pengiriman barang baik dari gudang manufaktur maupun ke toko pengecer. Nah, yang keempat ada seperti supplier, manufaktur, distribusi, dan customer atau pelanggan akhir. Ini merupakan bagian akhir di mana barang sudah ada di tangan customer akhir atau sudah digunakan atau dibeli. Setelah pihak kayak dari pihak pengecer telah menyediakan dan mendapatkan barang atau produk dari distribusi, pelanggan atau customer akhir ini akan membeli atau menggunakan produk tersebut. Nah, pelanggan kan akan mendapatkan produk atau barang ini dari beberapa warung atau supermarket di sekitar dia. Nah, di sini kemudian ada 3 macam hal yang harus dikelola dalam supply chain. Nah, 3 macam ini meliputi yaitu yang pertama ada aliran barang atau aliran fisik dari hulu ke hilir. Hal ini dapat dicontohkan seperti bahan baku yang dikirimkan dari supplier ke pabrik, kemudian diproduksi dan dikirimkan ke distributor, serta pengecer, dan yang terakhir ke pemakai akhir. Ini merupakan seperti pola dari proses yang sudah saya jelaskan di atas. Terus yang kedua ada aliran uang dan sejenisnya yang mengalir dari hilir ke hulu. Terus yang ketiga ada aliran informasi yang biasanya terjadi dari hulu ke hilir atau sebaliknya. Nah, biasanya bagian ini tuh memberikan sebuah informasi kayak bagaimana keadaan produk atau barang yang sudah disalurkan pada konsumen akhir, apakah dapat menimbulkan sebuah keuntungan atau tidak, atau memberikan informasi-informasi tentang barang yang disediakan itu dapat memuaskan konsumen akhir atau tidak. Kemudian bagian ketiga. Nah, bagian-bagian pada supply chain management. Nah, bagian ini tuh mencakup 3 bagian. Yang pertama ada upstream supply chain. Nah, bagian ini mencakup supplier first tier dari sebuah organisasi atau bisa disebut dengan berupa perusahaan manufaktur dan suppliernya. Nah, bagian ini tuh bisa tentang hubungan relasi antara perusahaan dengan suppliernya. Nah, yang kedua ada internal supply chain. Bagian ini merupakan yang mencakup semua proses yang digunakan oleh organisasi dalam mengubah input yang dikirim oleh supplier menjadi output. Nah, kemudian yang terakhir ada yang ketiga, yaitu downstream supply chain, yaitu bagian yang mencakup semua proses yang ada terlibat dalam pengiriman produk pada customer akhir. Nah, kemudian yang keempat, tujuan dan manfaat dari supply chain management. Tujuan utama supply chain management ini memiliki beberapa tujuan utama dari rantai pasokannya. Yang pertama dapat menjadi penyerahan atau pengiriman produk secara tepat waktu demi memuaskan konsumen. Yang kedua dapat mengurangi biaya seperti biaya transportasi atau biaya penyimpanan produk seperti gudang. Yang ketiga ada meningkatkan segala hasil dari seluruh supply chain. Dan yang keempat ada mengurangi waktu seperti waktu pengiriman. Serta yang terakhir ada dapat memusatkan atau lebih memfokuskan kegiatan perencanaan dan distribusi. Nah, hal ini dapat memfokuskan perusahaan dalam melakukan perencanaan dan distribusi pada bahan baku utama atau bahan baku yang ingin diproses atau diolah. Jadi para karyawan atau para kinerja dari perusahaan tersebut dapat lebih memfokuskan dan menghasilkan sebuah produk atau barang yang lebih baik.
Nah, kemudian manfaat dari supply chain management. Nah, yang pertama sebagai kepuasan pelanggan. Hal ini merupakan kepuasan pada konsumen atau pengguna dari produk yang dihasilkan oleh suatu perusahaan. Jika konsumen atau pengguna produk tersebut merasa puas atas produk yang telah dihasilkan pada perusahaan yang tersebut, maka konsumen akan dapat menggunakan atau membeli kembali produk yang sama pada perusahaan yang sama dalam konteks jangka waktu yang panjang, sehingga dapat menghasilkan atau menimbulkan konsumen yang setia dengan apa yang telah dihasilkan oleh perusahaan tersebut. Nah, yang kedua ada meningkatkan pendapatan. Nah, hal ini tuh merupakan semakin banyaknya konsumen yang setia dan menjadi mitra perusahaan, maka akan turut pula meningkatkan pendapatan perusahaan. Nah, hal ini dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi dari perusahaan yang telah menghasilkan produk yang dapat memuaskan konsumennya. Yang ketiga ada menurunkan biaya. Hal ini merupakan aliran produk dari perusahaan kepada konsumen akhir, yang berarti dapat mengurangi biaya-biaya pada jalur distribusi. Yang keempat ada pemanfaatan aset. Aset merupakan hal yang penting dan paling utama atau faktor utama pada kinerja manusia. Jika semakin meningkatnya kinerja manusia, akan terlatih dan terampil baik dari segi pengetahuan maupun keterampilan, sehingga dapat meningkatkan juga keefisiensan pada suatu perusahaan tersebut. Nah, yang kelima ada meningkatkan laba. Dengan semakin meningkatkan jumlah konsumen setia dan menjadi pengguna produk, maka dapat meningkatkan laba perusahaan. Dan yang terakhir ada perusahaan semakin besar. Perusahaan yang mendapatkan keuntungan dari segi proses distribusi produknya lambat laun akan menjadi besar dan tumbuh lebih kuat, sehingga perusahaan tersebut dapat lebih maju dari waktu ke waktu, serta dapat menghasilkan produk yang lebih baik lagi ke masa yang akan datang. Nah, kita sudah sampai ke dalam kesimpulan. Dari yang saya jelaskan, dapat disimpulkan bahwa adanya supply chain itu dapat meningkatkan keefektivitas dan keefisiensian perusahaan dalam melakukan proses bahan baku serta pengolahannya, sehingga dapat membantu dan meningkatkan kinerja serta memudahkan para pekerja dari perusahaan tersebut. Nah, jika kita menerapkan supply chain management di masa yang saat ini, sangatlah cocok diterapkan karena sistem ini memiliki kelebihan di mana mampu mengalirkan barang atau produk dalam suatu rantai supply chain. Nah, sekian dari penjelasan saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.